arah politik ya, utamanya memang Indonesia sekarang itu masih agak gamang. Kita tidak perlu heran kalau kemudian ketika pemerintahan itu terbentuk, yang terbentuk adalah kekuasaan. Semuanya seolah-olah berlomba hanya dalam tataran slogan. Politik menjadi dinamis. Yang tadinya lawan tiba-tiba bisa menjadi kawan. Nah, ini anomali. Jadi seolah-olah negara itu hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok itu saja. Dan lebih berbahaya lagi kalau kelompok yang oligarkis itu adalah, artinya media secara terang-terangan adalah bagian dari sistem politik. Netralitas media itu sepanjang saya tidak mengganggu kepentingan informasi publik dan tidak merusak hubungan dengan kekuasaan, maka itu adalah netral. Bahayanya adalah pemerintah berada pada ruang yang cukup tinggi yang dia bisa mengawasi pertempuran antar warga negara ini. Jadi politik tuh di 55, politik adalah perjuangan ide. Sekarang politik adalah komoditas. Halo sahabat OMB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Membaca arah politik hari ini adalah topik yang menarik buat kita semua. Telah hadir tadi Dr. Deddy Kurnia Shah. Halo Mas Deddy, Bung Deddy. Halo Bung Meldi, luar biasa ini. Direktur Eksekutif IPO ya. Iya. Seorang analis politik yang kondang nih. Dan tentunya kita berawal dari ideal politik tuh gimana, Det? Karena kalau kita dapat idealnya, ngacak-ngacak ke bawahnya enak kan? Ya, benar nggak, Det? Betul, betul. Jadi dari Kang Deddy dulu nih, apa nih arah politik idealnya gimana nih? Indonesia nih idealnya gimana? Silakan. Iya, terima kasih banyak Bung Meldi. Ya. Ini undangan yang fantastis ini ya. Fantastis ya. Fantastis ya. Apalagi obrolan kita obrolan yang ramai dan apa namanya ya, sedang banyak digandrungi bahkan di kalangan milenial sekalipun kan. Begitu. Iya kan? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang arah politik ya, utamanya memang Indonesia sekarang itu masih agak gamang. Dalam artian begini, Bung. Di beberapa negara begitu ya, politik itu sudah menunjukkan ketegasan sekaligus kejelasan mulai dari sistem sampai konsep hingga nanti perilaku politik para aktor-aktornya. Ya. Tapi di Indonesia tidak begitu. Oke. Contohnya saja misalnya, kita setiap 5 tahun mengikuti kontestasi, kita berpartisipasi dalam pemilihan, baik itu pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, termasuk juga yang akan kita hadapi di 2024 ini. Tapi keriuhannya itu dari periode ke periode hanya soal propaganda kampanye. Belum pernah sampai pada persoalan adu gagasan. Ini sebetulnya yang membuat politik kita selalu gaduh. Selalu riuh. Gaduh tidak substansial ya. Tidak substansial. Kita hanya akan berbicara persoalan-persoalan koalisi dengan siapa, apakah koalisi itu menguntungkan atau tidak. Kita akan berdiskusi soal dukungan pada tokoh yang mana begitu ya. Tapi tokoh yang mana itu tatarannya adalah persoalan popularitas. Persoalannya hanya berkaitan dengan elektabilitas. Belum sampai pada tataran yang sifatnya itu substansial, gagasan, ide misalnya. Maka sekarang saja misalnya, kita tidak perlu heran kalau kemudian ketika pemerintahan itu terbentuk, yang terbentuk adalah kekuasaan. Bukan pemerintahan dalam artian yang mampu melakukan tata kelola terhadap negara. Kemudian distribusi kekuasaan politik yang merata, tidak begitu. Nah, persoalan ini kemudian bisa kita lihat bahwa
arah politik kita di 2024 ya sama dengan 2019, sama dengan 2014, 2009, 2004 dan mundur ke belakang. Ya. Bahkan jangan-jangan lebih buruk dibandingkan misalnya dengan konstelasi politik di tahun 55. Di mana waktu itu partai politik sangat banyak begitu ya. Kemudian semuanya juga jelas. Artinya jelas itu PKI jelas mengusung ideologi politiknya. Kelompok-kelompok Islam, Masumi jelas mengusung ideologinya. Yang Marhainis juga jelas mengusung ideologinya. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa politiknya PDI Perjuangan itu berbeda dengan politiknya Golkar. Kita tidak bisa bicara bahwa politiknya Gerindra itu berbeda dengan politiknya PKB. Semuanya seolah-olah berlomba hanya dalam tataran slogan. Mereka hanya mengumandangkan partai nasionalis, partai Islamis begitu. Tapi dalam tataran praktik kekuasaan ya sama saja. Orientasi mereka ya bagaimana merekrut pemilih sebanyak-banyaknya. Begitu mereka mendapatkan kepercayaan pemilih, maka kepercayaan itu sudah ditanggalkan saja. Karena pada saat mereka terpilih di parlemen, terpilih di eksekutif, politik menjadi dinamis. Yang tadinya lawan tiba-tiba bisa menjadi kawan. Nah ini anomali. Maka kalau dikatakan apakah kita punya arah politik yang clear begitu di 2024 atau bahkan mungkin dalam 10-20 tahun ke depan, masih ragu kalau politik kita ada arah yang pasti kira-kira begitu. Dan ini hanya terjadi di sedikit negara, salah satunya adalah di Indonesia. Yang terdekat saja misalnya ya, arah politik Malaysia misalnya. Meskipun mereka sistemnya adalah demokrasi terpimpin begitu ya, ada kerajaan, kemudian pemilunya itu jelas. Kenapa? Karena begitu koalisi terbentuk sejak pemilihan umum, mereka mengkampanyekan itu adalah mengkampanyekan apa yang akan dijalankan dalam satu periode ke depan. Indonesia tidak begitu. Jadi sekarang kita berlomba untuk mendukung partai, mendukung tokoh. Begitu tokoh ini terpilih, tidak ada satupun gagasan yang bisa dipegang oleh publik atau oleh pemilih yang itu bisa dituntut harus terimplementasi nanti. Karena tiba-tiba nanti akan terjadi dialog kan di antara mereka yang tadinya lawan tiba-tiba ikut berkuasa. Sehingga apa? Sehingga ini banyak disebut bahwa sistem politik kita, utamanya adalah sistem pemerintahan kita, idealnya adalah presidensial, tapi nuansanya adalah nuansa parlementer. Nah, itu salah satu kenapa kemudian arah politik ke depan saya kira ya hanya riuh di permukaan tetapi tidak mengakar sampai ke tataran yang lebih parlementernya juga gitu. Floating ya, tiba-tiba ada yang ikut gitu ya. Ya itu gara-gara itu tadi bahwa dinamika politik kita mungkin satu sisi dianggap bagus karena dinamis ya. Artinya sudahlah lupakan masa lalu, menatap masa depan, semua untuk kepentingan negara. Tapi dalam tataran yang lebih praktis, itu justru menghilangkan yang namanya check and balances. Itu kan jadi merepotkan. Kekuasaan menjadi tidak terkontrol, meskipun seolah-olah ada oposisi. Padahal semestinya dalam presidensial tidak dikenal oposisi. Semua yang duduk di parlemen mereka adalah tukang kontrol, tukang menghardik kekuasaan. Jadi bukan itu tugas oposisi yang sekarang kita sematkan ke PKS, ke Demokrat, begitu ya. Bukan itu. Nah ke depan kita tetap masih akan sulit. Meskipun sekarang ada tokoh-tokoh yang sebetulnya bisa diharapkan. Dalam artian ini bukan satu orang, tapi ada dua kelompok atau lebih yang memungkinkan akan muncul di 2024 dan itu menjadi harapan bagi publik bahwa kontestasi 2024 itu akan terjadi pertarungan gagasan, ide. Ya misalnya kalau boleh disebut misalnya kan kita sudah tahulah akan muncul kelompok yang memang pro terhadap kekuasaan sekarang Presiden Joko Widodo. Entah itu nanti larinya ke Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, atau Ganjar Pranowo sekalipun. Sementara kelompok yang satunya lagi sekarang sudah muncul nama Anies Baswedan. Anies Baswedan diafiliasikan sebagai kelompok yang kontra. Sehingga akan bagus
Kalau Anies Baswedan dengan koalisinya Nasdem, Demokrat, PKS, kalau mereka confirm ya, kemudian mereka akan melawan dominator-dominator dari wilayah penguasa. Entah itu kubunya Prabowo Subianto, entah itu kubu PD Perjuangan, entah itu kubu KIB. Atau tiba-tiba KIB bergeser ke Nasdem, berarti kan semakin mengerucut. Pertarungannya adalah pertarungan apa yang dibawa Anies Baswedan dan apa yang dibawa oleh seberangnya, kan kira-kira begitu. Nah, kita kembali ke 55, Bung Dedi. Ya, tahun 55 tuh pasar politik tuh jelas jenis kelaminnya ya. Kira-kira gitu ya. Partai politiknya jelas, kemudian Ideologi tokoh-tokoh jelas. yang bertarung juga mereka betul-betul mengusung apa namanya ya, mengusung nilai perjuangan dasar gitu ya, atau nilai dasar perjuangan partai itu jelas dan disampaikan kepada publik dengan segala macam propagandanya. Hari ini tidak. Spirit itu hilang. Nah, spirit itu hilang. Hilang ya. Jadi sekarang itu bertarungnya hanya persoalan tren bertarung di segala medan ya. Ya, di medan pertempurannya bisa di media sosial, bisa di konvensional, bahkan juga bisa di di ruang-ruang yang terbuka semacam sekarang ini begitu kan. Tapi itu hanya sebatas wacana yang selesai pertarungan maka itu juga selesai. Jadi politik tuh di 55 politik adalah perjuangan ide. Sekarang politik adalah komoditas. Benar Betul, nggak? betul. Ya, betul ya. Nah, itu masalah. Ya, artinya kan ketika politik itu dianggap atau dijalankan sebagaimana kebutuhan komoditas tadi itu, utamanya adalah komoditas kekuasaan, maka kan sesuatu yang mengkhawatirkan itu muncul dengan mudah. Misalnya saja oligarki politik misalnya. Jadi seolah-olah negara itu hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok itu saja. Dan lebih berbahaya lagi kalau kelompok yang oligarkis itu adalah para konglomerat politik. Jadi ada semacam, kalau studi media akan ada konglomerasi media. Pengusaha menguasai media mainstream. Media secara mayoritas. Oke. Nah, politik kita juga begitu. Jadi ada konglomerasi politik. Jadi contoh implementasi yang paling nyata misalnya di kabinet lah misalnya. Yang bertarung dalam pemilu itu adalah politisi dan partai politik. Tapi yang mempunyai akses dengan kebijakan, membuat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat adalah para konglomerat. Bisa kita hitung berapa tokoh konglomerat yang ada di kabinet pemerintahan saat ini. Sehingga kebijakan-kebijakan mereka, bukannya ini kita menuduh bahwa sudah pasti akan membela kepentingan mereka. Tapi sedikit atau banyak kebijakan itu dibentuk pasti yang kira-kira ada nuansa-nuansa menguntungkan, kan kira-kira begitu. Nah, inilah yang dianggap sebagai oligarki itu sebetulnya yang demikian ini. Bukan persoalan bahwa dikuasai oleh satu keluarga. Itu belum tentu berbahaya. Kalau negara kita dikuasai oleh satu keluarga karena mereka punya partai politik, kemudian keluarganya, kekerabatannya berkuasa di mana-mana, sepanjang mereka tidak punya kepentingan ekonominya, maka tidak ada masalah. Yang masalah itu justru adalah ketika konglomerasi politik tadi itu terjadi. Nah, studi-studi tentang itu udah orang peneliti-peneliti luar udah keluar ya, bahwa itu memang udah banyak keluar ya, bahwa itu valid ya. Ya, artinya ini kan sesuatu yang mengemuka dengan jelas gitu, Bung. Dan kita semua bisa menyaksikan itu. Makanya jangan heran kemudian kalau kita itu seolah-olah negara yang sejahtera begitu ya, dalam posisi sumber dayanya kita sejahtera. Artinya aset kita banyak, tapi tata kelola aset itu kecil yang bisa diserap atau berdampak kepada kemaslahatan warga negara, kan begitu kira-kira. Makanya akan muncul banyak persoalan. Bagaimana mungkin negara dengan komposisi pekerjaan yang besar, sumber daya manusia yang melimpah, tapi kita justru masih tinggi tingkat pengangguran, satu. Yang kedua, kita dianggap sebagai negara agraria. Kemudian kita juga punya lahan yang luar biasa untuk memproduksi pangan utama kita. Tapi bagaimana mungkin ternyata kita juga masih masuk golongan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Itu kan anomali sebetulnya. Ada gap di situ. Ya, artinya apa? Artinya sumber daya alam kita tidak bisa diakses oleh warga negara bukan karena faktor ketidakmampuan, tapi bisa jadi karena itikat politiknya tadi itu yang kemudian dikuasai oleh konglomerasi. Nah, itu saya kira hasil dari kontestasi. Kira-kira begitulah. Makanya kemudian ini sepanjang kita tidak punya tidak memunculkan tokoh-tokoh yang memang visioner dan dia punya keberanian yang luar biasa dalam mendobrak tradisi politik kita, maka 2024 begitu lagi ke 2029 perubahan akan sangat stagnan sekali. Nah, kalau kita mengambil ini, Bung Deddy, elemen-elemen dalam sebuah demokrasi ya, ada partai politik, ada masyarakat, ada media massa, dan juga ada supra politik infrapolitik yang ada di sistem demokrasi kita. Tentunya secara paralel itu harus diperbaiki ya. Nah, kita bahas sesuatu nih, Bung Deddy. Misalnya partai politik, apa yang terjadi di partai politik sekarang? Saya pernah menulis Political Social Responsibilities. Pertanggungjawaban sosial politik. Sebelumnya komunikasi CSR politik. Ada satu ide dalam buku itu terkait dengan bagaimana partai politik ini sebagai organisasi politik, meskipun dia nirlaba ya, bukan badan usaha begitu ya, tapi aktivitas-aktivitas partai politik ini berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Bahkan tidak saja masyarakat di sekitar partai politik, tapi masyarakat secara luas, yaitu seluruh warga negara di Indonesia. Sehingga perlu ada pertanggungjawaban sosial itu. Salah satunya adalah bagaimana caranya partai politik itu tetap berada di wilayah publik, sebagaimana tadi yang Bung singgung terkait dengan infrastruktur politik. Partai politik kan ada di sana, sejajar dengan media, sejajar dengan organisasi masyarakat, sejajar dengan warga negara, sehingga mereka harusnya menjadi pengontrol kekuasaan yang kalau kekuasaan itu dijalankan secara semena-mena, atau ada upaya-upaya diktator. Tapi kalau upaya itu tidak ada, ya minimal adalah ketika tidak ada upaya untuk menyejahterakan publiknya. Nah, pekerjaan besar partai politik sampai saat ini itu adalah keberadaan mereka hanya ada bagi warga negara. Itu adalah ketika mendekati pemilihan umum. Dan itu pun hanya sebagai instrumen politik. Dan itu yang menegaskan bahwa politik kita sebetulnya selain tadi arahnya mungkin belum begitu terlihat dengan tegas, politik kita itu adalah politik instrumental. Hanya persoalan pemilu, persoalan bagaimana partisipasi pemilih meningkat, bagaimana partisipasi yang dipilih juga meningkat. Tetapi selepas pemilu itu selesai, tidak ada hal-hal yang berdampak pada kondisi hidup masyarakatnya. Nah, partai politik punya beban itu. Salah satunya adalah menyediakan kader-kader terbaiknya dalam proses pemilihan. Sehingga ketika itu terjadi, siapapun yang terpilih dalam pemilu, dalam pemilihan legislatif, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul terbaik. Nah, itu bisa muncul dari mana? Dari proses kaderisasi yang tepat, dari pendidikan politik yang pas, dari literasi sosial yang mapan. Kalau tanpa itu, nonsens. Ada salah satu partai politik yang menurut saya menarik, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini bisa disebut sebagai partai kader, bahkan secara formal mereka punya sekolah politik, begitu ya. Calon-calon kepala daerah biasa mereka didik segala macam, begitu ya, termasuk calon-calon anggota legislatif. Tapi tetap saja ada kekurangan. Kekurangannya apa? Mereka hanya akan memilih kader-kader terbaik itu sebagai kader-kader yang diprioritaskan untuk dipilih. Artinya kalau ada pemilihan legislatif dari 9 nama, yang diprioritaskan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 harus kualitas bagus. Nomor 3 sampai terakhir tidak. Padahal belum tentu yang 2 dan 1 ini terpilih dalam sistem sekarang. Terbuka. Kecuali mereka memang sedang berusaha untuk membuat sistem ini tertutup, sehingga mereka bisa menentukan siapa yang akan dipilih sesuai dengan kehendak dari
partai politik. Ya. Nah, karena proses pengkaderan itu yang lemah, sehingga tidak semua kader partai politik itu bagus. Jadi mungkin begini kan hasilnya. Di Golkar ada yang bagus, 1 atau 2 orang. PKB bagus 1 2 orang. PD Perjuangan, Gerindra 1 2 orang. Begitu bertemu mereka di parlemen, kan mereka menjadi minoritas. Ya. Karena posisinya kecil. Belum lagi nanti ketika mereka di parlemen rupa-rupanya juga tidak merdeka. Kenapa? Karena keputusan-keputusan di parlemen itu adalah keputusan-keputusan fraksi. Dan fraksi itu kembali lagi ke partai politik. Jadi sistem pemilunya terbuka, tapi sistem dari di legislatif atau di DPR-nya tetap tertutup sebenarnya. Betul. Itulah kenapa kemudian tidak semua yang memenangi kontestasi di pemilu itu selalu duduk di parlemen. Kenapa? Karena partai politik punya kekuasaan untuk melakukan pergantian antar waktu. Meskipun ini banyak dalih ya. Dalihnya misalnya salah satu partai yang pemilu 2019 lalu sempat ramai karena mengganti pemenangnya dengan kandidat yang lain. Lalu setelah dikonfirmasi mereka bilang yang menang di dapil itu adalah partai. Oh gitu ya. Artinya suara partai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat-kandidatnya kan. Lain, ya. Sehingga partai menganggap punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Sudah tidak lagi memikirkan pemenang 1 atau pemenang 2. Nah itu praktiknya demikian. Artinya apa? Sistem yang sudah disepakati tadi itu, yang warga negara memilih secara langsung kandidat yang dia anggap layak untuk dipilih, belum tentu bisa duduk di parlemen mewakili dapil karena terganjal 2 persoalan. 1, ketika mereka terpilih harus masuk dalam fraksi partai, bukan fraksi dapil. Begitu juga mereka menang belum tentu dipilih kalau partai politiknya tidak menunjuk. Kira-kira begitu. Ya, kita geser Bung Deddy. Ya, ada pilar demokrasi yang lain adalah media massa. Ini gimana kita membaca media massa sebagai suara masyarakat? Ya, ini agak rumit ya. Karena media itu kan punya ruang pertarungannya sendiri ya. Meskipun sebenarnya ada modal di situ ya. Betul. Jadi ada tokoh yang saya salah satu yang sering saya kutip itu Stuart Hall misalnya. Dia bicara tentang ideologi media. Salah satunya adalah bahwa media itu setiap waktu akan bertarung dengan ideologinya sendiri, dan ideologi itu akan berada pada 2 peperangan yang berbeda. Satu adalah peperangan tentang ideologi kapital, yang kedua adalah peperangan tentang ideologi yang seolah-olah menolak kapital. Maka di media itu akan selalu muncul 2 kelompok. Satu adalah subordinat, yang satu lagi adalah ruling class, yang mengatur kekuasaan. Satu contoh misalnya, media menginginkan supaya begini kan, mengabarkan politik dengan pasti, mengabarkan politik sesuai dengan keinginan warga negara, kira-kira gitu. Menyampaikan apa yang betul-betul terjadi, sekaligus menjadi ruang kritik bagi kekuasaan yang mungkin dijalankan secara ugal-ugalan misalnya. Tapi di sisi lain, media juga perlu asupan. Dia perlu, keberadaannya perlu terjamin aman. Sehingga mau tidak mau dia akan terbentur dengan regulasi. Dia akan terbentur dengan relasi kekuasaan. Sehingga paling maksimal yang bisa dilakukan oleh media itu adalah negosiasi kan. Bagaimana dia bisa memberikan informasi yang bagus terkait dengan situasi politik kepada warga negara. Tapi satu sisi informasi yang diberikan itu tidak menyinggung atau merusak hubungan media dengan kekuasaan. Sekarang lebih vulgar lagi. Artinya media secara terang-terangan adalah bagian dari sistem politik. Media terjebak ketidakindependenannya ya. Betul. Tapi apakah itu di semua media begitu ya? Ya hampir semua begitu. Hampir semua. Karena ada konsep begini, Bung. Bahwa media itu punya kewajiban misalnya cover both side misalnya ya. Dia harus bisa melayani dari banyak pihak. Tidak merusak hubungan dengan kekuasaan, sekaligus
tidak melakukan sabotase terhadap informasi yang harus diberikan kepada publik. Tapi pilihan-pilihan informasinya itu mereka punya wewenang untuk menentukan. Ya. Nah, inilah kemudian yang permainannya adalah di wilayah framing kan begitu. Ya, ya itu Jadi semuanya serba tidak menentu dalam artian yang penting kebutuhan informasi publiknya terpenuhi, tidak peduli kualitas. Ya. Sepanjang itu tidak mengganggu relasi dengan kekuasaan. Ya. Ya, ada kebijakan redaksi ya Betul. yang menjadi framing dari setiap media ya. Dengan situasi itu ya kita tidak bisa menyalahkan media gitu ya. Artinya independensi media itu akan menjadi netralitas media. Ya. Dalam artian kalau independen itu kan begini kan. Artinya saya independen, kalau independen itu punya satu titik ketegasan di mana dia akan memihak pada sesuatu yang dianggap kebenaran kan begitu. Yeah. Itu independen. Sehingga kebenaran itu tidak akan berhenti di satu tempat. Yeah. Hari ini saya membela si A, besok saya membela B karena memang kebenarannya bergeser kan begitu. Yeah, yeah. Tapi kalau netralitas media itu belum tentu begitu. Netralitas media itu sepanjang saya tidak mengganggu kepentingan informasi publik dan tidak merusak hubungan dengan kekuasaan, maka itu adalah netral. Artinya apa? Informasinya menjadi tidak lagi pure sebagai kepentingan publik. Ya, ya. Sekedar memberitahu tapi tidak memiliki nuansa kualitas informasi yang bagus. Masyarakat diberitahu oleh media, diberi informasi tapi informasi itu tidak menambah pengetahuan publik. Nah, kira-kira begitulah. Ya, selalu kalau kita lihat patahan-patahan politik ya. Babak-babak baru politik tuh selalu diawali dengan pemberedalan media ya, media yang yang independensinya kuat, dia muncul, dibredel, nanti kita akan melihat sebentar lagi babak baru politik muncul. Nah, di problem sekarang itu tidak ada yang media seperti itu. Dulu kita lihat ada Indonesia Raya, ya, ada Tempo, ada apa lagi, ya, macam-macam ya. Dan setiap babak tuh ada tuh yang kena begitu. Betul. Nah, sekarang udah nggak ada, betul nggak? Sekarang memang tidak ada aktivitas kekuasaan yang secara langsung menekan media ya. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian aktivitas kebebasan pers, kebebasan media itu, utamanya nuansanya adalah nuansa politik, dianggap aman. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Ya. Sekarang apapun yang dianggap mengkritik gitu ya terhadap kekuasaan, yang menghadapi bukan kekuasaan secara langsung, tapi yang menghadapi nanti adalah publik juga. Sehingga politik adu domba justru malah terasa sekarang. Ya, ya. Kita tidak heran bagaimana kemudian misalnya ada satu media yang melakukan pengungkapan secara mendalam terkait dengan isu-isu kekuasaan, maka besok media ini akan dibully habis-habisan. Ya, ya. Ya kan? Oleh influencer misalnya, oleh buzzer dan lain-lain. Ya, ya. Sehingga nuansa adu domba itu sangat terasa sekali. Ya, ya. Dan ini sebetulnya sudah cukup lama. Kita ingatlah politik papan bunga namanya kan. Oke. Jadi perlombaan tentang menekan atau melakukan tekanan-tekanan politik terhadap kelompok yang berbeda, itu peperangannya semuanya di warga negara tadi itu. Ya, ya. Ketika ada satu tokoh yang dianggap pahlawan bagi kelompok tertentu, ini akan dibela habis-habisan. Begitu juga dengan kelompok yang di seberang. Ini situasi sekarang ya. Situasi sekarang begitu. Ya, ya. Dan ini sebetulnya jauh lebih tidak kondusif. Kenapa? Karena kita jadi tidak tahu siapa sebetulnya yang akan menjadi musuh kita. Ya, Publik menjadi tidak tahu siapa yang seharusnya dia hadapi. Bahayanya adalah pemerintah berada pada ruang yang cukup tinggi yang dia bisa mengawasi pertempuran antar warga negara ini. Dan negara seringkali kan tidak hadir di sana. Oke. Itu contoh bagaimana kemudian kebebasan informasi tetap tidak ada gitu ya. Ada tapi Seakan-akan. ya pseudoscience lah. Jadi seolah-olah keberadaannya ada tapi faktanya ada yang mencengkram lebih kuat. Nah, politik sekarang menggunakan cara-cara itu. Tidak bisa kita pungkiri.
Ya, ya. Kira-kira begitu. Nah, kita geser lagi nih, Bung Dedi. Dulu waktu kita ini ya mahasiswa, masyarakat sipil atau NGO, LSM tuh kuat ya. Ada kan di mana-mana. Betul. Nah, sekarang nggak ada nih. Ini juga ada kekosongan ruang publik kita dari masyarakat sipil. Sekarang itu semuanya menjelma menjadi relawan. Oke, relawan namanya ya. Relawan politik. Nah, Akan muncul relawan politik dari konsorsium organisasi-organisasi, sehingga memang kita akan disibukkan dengan pertarungan-pertarungan opini antar kelompok yang sama. akar rumput yang bertarung. Itu yang jadi persoalan itu. Hmm. Kalau dalam sistem kekuasaan politik kita dengan nuansa partai politik yang banyak begitu ya, tokoh-tokoh yang juga banyak muncul, semestinya publik itu konsisten berada pada tempatnya. Bahwa begitu pemilihan umum selesai, mereka melakukan kritik terhadap satu kelompok yang sama, yaitu pemerintah. Sehingga jelas siapa yang bertarung. Ya. Hari ini tidak. LSM kan infrastruktural politik juga. Dia harusnya duduk sejajar dengan partai politik di luar pemilu ya, di luar pemilu. Di luar pemilu. Duduk sejajar dengan media, melakukan kontrol, melakukan kritik, tekanan-tekanan terhadap pemerintah, sehingga mereka disebut sebagai organisasi penekan, kan kira-kira begitu. Tapi yang kemudian sekarang adalah ada semacam kejeniusan kelompok politik yang berkuasa begitu. Mereka kemudian mengelola organisasi-organisasi masyarakat, termasuk juga simpul-simpul masyarakat. Kemudian mereka menciptakan juga musuhnya. Coba perhatikan, kita akan selalu menghadapi hal yang semacam itu. Ada organisasi yang mendapatkan tempat di kekuasaan, dipuji habis-habisan gitu ya, dibela, kemudian disayang begitu, maka akan ada organisasi lain yang betul-betul diinjak. Organisasi yang betul-betul reputasinya dihancurkan, misalnya begitu. Seolah-olah dua kubu ini bertentangan. Kemudian itu terjadi di banyak kelompok-kelompok simpul-simpul masyarakat, termasuk munculnya istilah-istilah kadrun, kampret, segala macam. Itu adalah nuansa politik yang memang pertarungannya dilimpahkan ke bawah. Saya tidak yakin bahwa yang namanya kadrun, kampret itu muncul dengan sendirinya. Itu adalah by design. Akar rumput itu kemudian terprovokasi karena mereka punya kesamaan kesukaan. Dan kemudian menjadi organik, seolah-olah itu muncul organik. Ditambah lagi dengan digital ya, media digital. Betul. Makanya saya katakan tadi, begitu konflik berada di bawah, negara tidak hadir untuk melerai. Tapi negara justru hadir hanya melihat, lalu kemudian bagaimana caranya mengelola konflik ini tetap ada, kan begitu. Dan ini adalah pertarungan ideologi politik. Dan itu sebetulnya adalah pertarungan ideologi politik yang klasik. Kok klasik? Karena nuansanya adalah konvensional. Pertarungan antar warga negara itu kan pertarungan kelas buruh dengan kelas pemodal kan. Bagaimana sejarah politik Amerika itu berbicara tentang konflik antar kulit hitam. Tetapi itu masih dipakai sampai hari ini di mana era modern yang Bung sebut tadi, era digital. Kita juga bicara tentang masyarakat informasi, tapi konflik-konflik yang ada di masyarakat hari ini tidak menunjukkan bahwa kita berada di ruang informasi yang cukup, kira-kira begitu. Nah, apakah ada kebutuhan untuk literasi politik yang lebih kuat, Bung Dedi? Dengan kondisi hari ini harusnya ada. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa menjalani aktivitasnya sebagai masyarakat itu secara profesional. Maksudnya secara profesional itu ya tidak ada keharusan atau tidak ada keharaman bagi warga negara itu untuk mencaci misalnya kekuasaan misalnya. Kalau mengkritik kan masih biasa. Kalau mencaci mungkin agak ekstrim begitu ya. Itu saja tidak ada larangan mestinya. Kenapa? Karena kekuasaan mau tidak mau harus bertanggung jawab kepada warga negara. Tapi hari ini kan tidak begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang di akar rumput kita mudah sekali terombang-ambing itu tadi. Tentu itu imbas dari minimnya pengetahuan politik. Kalau misalnya warga negara tahu situasi politik, bahwa kita itu hanya diperlukan partisipasinya dalam pemilihan umum. Begitu pemilihan umum selesai, kita mestinya menjadi satu sebagai warga negara.
Dan mereka yang terpilih terpisah juga dari partai. Ya. Presiden begitu terpilih harusnya melepaskan diri dari kepentingan partai. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai presiden, bukan sebagai ketua umum partai. Yang di parlemen juga begitu. Begitu mereka terpilih, mereka harus duduk di parlemen sebagai wakil dari pemilih, kan begitu. Ya. Kalau dua kelompok ini profesional, warga negara tahu kapasitasnya dia sebagai warga negara, kemudian politisi tahu kapasitasnya sebagai politisi, maka konflik besar kemungkinan bisa diredakan. Ya. Kalaupun muncul dalam waktu-waktu kontestasi, yaitu bagian dari propaganda, tidak bisa dihindarkan karena namanya juga kontestasi, kan? Kontestasi. Perlombaan. Tetapi ketika kontestasi itu masih berlangsung pada saat pemenangnya ada, nah ini ketidakdewasaan. Oke. Dan ketidakdewasaan itu besar kemungkinan hadir karena minimnya pengetahuan. Ya. Kira-kira begitu. Nah, selalu dalam perubahan masyarakat, Bung Dedi, ada leadership yang kuat atau ada minority circle yang kuat. Nah, ini sekarang nih gimana? Ada nggak leadership yang kuat untuk, wah, ini kita harus robah nih? Gitu. Kalau skala nasional masih gampang ya menentukan siapa tokoh yang kira-kira kuat itu, karena ketokohan seseorang itu tidak akan bisa mengubah situasi kalau tidak dilakukan secara besar-besaran dalam artian reformasi. Ya. Kita menemukan sosok Amin Rais, kita menemukan sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu karena reformasi, revolusi lah ya. Ya. Revolusi dalam skala nasional misalnya. Ya. Sehingga terjadi perbedaan mendasar antara kekuasaan di Orde Baru, kemudian kekuasaan di reformasi. Ya. Hari ini situasinya tidak begitu. Partai politik saja hari ini situasinya bias. Kita tidak bisa berharap di salah satu partai politik yang punya kecenderungan reformis yang mana. Tidak ada. Termasuk partainya Amin Rais sekalipun kan tidak bisa lagi kita samakan dengan semangat Amin Rais di Orde Baru. Kan begitu kira-kira. Ya. Sehingga kalaulah ada tokoh yang menonjol kemudian dia menawarkan gagasan begitu ya. Ini masih perlu waktu yang panjang supaya gagasan-gagasan itu bisa diimplementasikan. Ya sebut sajalah sekarang yang tadi sebetulnya sudah saya singgung. Muncul nama Anies Baswedan sebagai tokoh yang dianggap agak lain lah. Gagasan politik sudah sering dia kemukakan. Ide politik juga beberapa sudah dia praktikkan, misalnya. Ada antitesa di situ. Betul. Tapi yang jadi masalah, apakah kemudian Anies Baswedan ini bisa mempertahankan gagasannya ketika dia memerlukan kekuasaan di luar dirinya? Koalisi partai. Koalisi partai hari ini mungkin terlihatnya solid misalnya bersama Anies melawan penguasa. Iya, karena mereka punya kepentingan. Tapi ketika mereka nanti masuk, misalnya anggap saja kemudian memenangi pemilu, tidak ada yang menjamin bahwa mereka membawa perubahan yang signifikan dari sistem yang sebelumnya. Meskipun ini kan hanya soal rotasi saja. 2014 Pak Jokowi dianggap nih tokoh yang akan merubah, benar kan? Di situ kita lihat seolah-olah tuh ada leadership di situ. Tapi perjalanan waktu bicara berbeda ya. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda perubahan itu ada nggak sekarang, Bung Dedi? Kalau Pak Jokowi dulu kan orang semangat juga ya. Iya. Jokowi muncul itu kan di saat publik kita jenuh karena dijejali oleh ekspresi-ekspresi yang elitis, kira-kira begitu. Kita melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berwibawa, gagah dengan dasi dan jasnya begitu ya. Lalu tiba-tiba muncul Joko Widodo yang hanya menggunakan pakaian biasa sebagaimana pakaian yang dipakai rakyat. Meskipun dari harga saya yakin pasti lebih mahal gitu ya. Tapi ekspresi rakyat itu dia bawa. Merasa terwakili. Dan rakyat merasa terwakili. Dan momentum itu kemudian yang membuat Presiden Joko Widodo mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa. Dan aktivitas-aktivitasnya pun seolah-olah menghancurkan tradisi elitis yang ada di era SBY. Turun ke gorong-gorong.
Meskipun sampai hari ini gorong-gorong yang beliau turun itu tidak berdampak. Terus Ya artinya kita bicara tren ya, ekspresi politiknya ya. begitu ya. Itu kan bagian dari komunikasi politik, bukan urusan gorong-gorong, Bung Dedi. Iya, itu bagian dari Komunikasi politik. propaganda, bagian Ya. dari komunikasi, dan itu berhasil kira-kira begitu. Ya. Hari ini tidak akan bisa ditemukan lagi tokoh yang sama. Kenapa? Karena publik satu sisi sudah jenuh dengan elitis, satu sisi juga sudah jenuh dengan ekspresi kerakyatan yang sebagian besarnya rupa-rupanya hanya di tataran propaganda begitu. Maka mungkin ke depan orang akan melihat gabungan di antara keduanya. Dua pola ini. Dua pola itu. Dia yang tidak elitis, sekaligus dia tidak juga terlalu berlebihan dalam ekspresi merakyatnya. Makanya kemudian kita muncullah generasi-generasi yang memang akrab di media sosial. Kemudian kita muncul tokoh-tokoh yang meskipun dia tetap berdasi segala macam, tapi terbiasa dengan naik kereta api misalnya. Berjas tapi tetap bersepeda dengan. Nah ini gabungan antara kelompok-kelompok yang tadi berada di bawah, ke gorong-gorong tadi, dengan kelompok yang memang dia menjaga wibawa sebagai elit tadi itu. Ke depan saya kira trennya akan begitu. Tapi semangat zamannya belum kelihatan ya. Dulu kan kelihatan tuh, Bung Dedi. Iya ya. Ini belum kelihatan ya. Ya memang ini kita ini ada pergeseran generasi begitu ya. Ya. Kelompok pemilih muda yang besar rupanya tidak sejalan dengan partisipasi politiknya di pemilu, di TPS. Dan mereka hanya ramai dalam tataran itu tadi. Propaganda, riuh di media sosial, tetapi dalam proses politik praktisnya rendah. Berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya yang memang mereka punya kepentingan untuk melakukan perubahan. Mereka ingin melakukan ada satu gerakan yang betul-betul mereka hadir dalam sejarah itu. Sekarang saya kira tidak. Nah, dari banyak pembahasan tadi ya, Bung Dedi, ini menarik rambut dari tepungnya gimana nih? Ya ini agak sulit karena dari sisi sistemnya tidak banyak perubahan, dari sisi tokohnya juga pembedanya juga tidak signifikan begitu ya, sehingga yang paling mungkin adalah arah politik harus ditujukan pada kontestasi yang betul-betul clear. Gagasan tadi. Gagasan dan non gagasan. Sehingga kalau bolehlah menyebut kelompok. Saya berharap di 2024 itu kelompok yang sekarang berkuasa harus dilawan oleh kelompok yang sekarang dalam kondisi yang subordinat tadi itu. Dan ini sebetulnya sudah terwakili. Ya anggap sajalah Anies Baswedan melawan entah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Itu sudah cukup pas sekali. Jangan sampai dua kelompok ini malah justru diduetkan. Bergabung gitu ya. Bergabung. Nah, ini akan menjadi satu kekacauan politik, dan ini bisa saja memicu kejenuhan warga negara dalam politik. Artinya kan bisa saja mereka tidak akan lagi mau ikut pemilu karena dari periode ke periode sama saja. Di politik itu kontras penting ya. Kita bisa analogikan positif negatif ya. Kalau kita baterai ada positif negatif, listrik juga ada positif negatif. Kalau positif negatif nggak ada, arus listrik nggak jalan, lampu nggak nyala. Nah ini sebuah kontras dari sebuah figur dalam sebuah politik, dalam sebuah lembaga atau dalam apapun, itu butuh kontras sehingga kontestasi, gagasan, antitesa-tesa itu terjadi. Ya Bu Nidia. Saya termasuk yang menyetujui statement Machiavelli bahwa untuk meraih kekuasaan itu boleh dilakukan dengan segala cara. Termasuk dulu sejarahnya terjadi pembunuhan begitu ya. Tetapi kan ada kelanjutannya. Sepanjang kekuasaan itu ditujukan untuk common good. Common good. Untuk kepentingan bersama. Itu boleh, itu pertarungan habis-habisan. Sehingga saya memandang bahwa politik Indonesia harusnya juga begitu. Jadi orang berbicara tentang politik identitas misalnya, orang berbicara tentang konflik, berbicara tentang pertarungan yang berdarah-darah, tidak masalah. Sepanjang hasilnya nanti adalah untuk kepentingan bersama. Tapi dalam
proses kontestasinya, pertarungan harus ada. Ya, ya. Karena kalau pertarungan sampai tidak ada, maka bagaimana cara kita mempertahankan ideologi dan gagasan kita untuk bisa diimplementasikan di kekuasaan berikutnya. Begitu kira-kira, Bung. Oke. Sahabat OMB, Dr. Dedi Kurniasa sudah menjelaskan kita banyak hal tentang itu, dan tentunya kita berharap di politik nasional nanti terjadilah pertarungan politik, dan kita berharap pertarungan politiknya adalah pertarungan gagasan, dan yang dituju oleh gagasan tersebut adalah common goods, ya, kebaikan bersama. Jadi kebaikan semua masyarakat. Sahabat OMB, inilah Dr. Dedi Kurniasa, Direktur Eksekutif IPO. Terima kasih.